Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharyadi, peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, berupa refleksi model 4P dari modul 1.1 dan 1.2. Program pendidikan guru penggerak bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Refleksi model 4P terdiri dari 1 peristiwa, 2 perasaan, 3 pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan atau berupa rencana. 1 peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saat membuat trapesium usia. Mengapa hal ini menurut saya sangat berkesan? Karena dalam pembuatan trapesium usia, kita akan menuliskan peristiwa positif dan negatif yang pernah kita alami saat kita dalam usia pendidikan dari mulai PAUD sampai usia SMA. Di situ, kedua peristiwa tersebut tentunya memiliki dampak emosi yang kita rasakan hingga saat ini. Nah, mengapa momen yang terjadi pada masa usia sekolah tersebut sangat berefek saat ini sebagai guru? Karena pastinya peserta didik kita juga memiliki peristiwa-peristiwa yang ada satu sama lain yang mungkin berbeda. Sehingga kita harus menemukannya yang mungkin itu juga akan memiliki dampak saat kita memberikan pembelajaran di kelas. Mungkin ada yang dominan dari peristiwa negatifnya ataupun dari peristiwa positifnya antar satu individu murid kita dengan satu individu murid kita yang lainnya. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah dari modul 1.1 di situ saya belajar bahwa dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik atau murid-murid kita harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik kita. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang menjadi minat dan bakatnya serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Nah, dari modul 1.2 kita mempelajari nilai-nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak, begitu pun dengan peranannya. Sehingga ketika kita memberikan pembelajaran di kelas, maka harus disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi dari peserta didik kita. Nah, yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti merefleksikan kembali bahwa memori kita di masa lalu, di usia sekolah, dari mulai SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi pun memiliki dampak saat ini sebagai guru. Dari peristiwa yang mungkin positif, kita bisa mengambil hikmah. Kita ambil kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh guru-guru kita di masa lalu dan kita berusaha aplikasikan untuk pembelajaran untuk murid-murid kita saat ini. Begitupun peristiwa yang berhubungan dengan sesuatu yang negatif, maka kita ambil hikmahnya bahwa ketika seorang guru salah dalam menerapkan suatu metode bisa jadi berdampak negatif terhadap perasaan muridnya. Mungkin ada yang merasakan dia kecewa, sedih, marah bahkan ketika diperlakukan dengan metode yang salah. Nah, dari situ saya juga bisa mengambil hikmah bahwa dari peristiwa positif yang pernah saya tulis dari trapesium usia,
Saya dulu termotivasi oleh guru kimia saya, sehingga saya pun saat ini menjadi seorang guru kimia. Jadi minat dan bakat saya saat itu berusaha dikembangkan oleh guru tersebut, sehingga saya pernah mengikuti olimpiade, baik itu di tingkat SMA ataupun di perguruan tinggi. Dan alhamdulillah saat ini saya juga diamanahkan oleh sekolah sebagai pembina olimpiade kimia. Dan alhamdulillah ketiga siswa ini cukup berprestasi ya. Ada yang sampai ke tahap provinsi dalam olimpiade kimia, bahkan salah satunya mendapatkan medali emas di tingkat nasional. Dan alhamdulillah juga mendapatkan beasiswa masuk ke dalam Toronto University. Dan alhamdulillah di tahun 2022 juga siswa kami dan saya pribadi mendapatkan undangan dari Kemendikbud untuk menghadiri puncak apresiasi talenta berprestasi dan mitra. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seluruh siswa harus mencapai target kurikulum tanpa membedakan latar belakang emosi di masa lalu dari peserta didik kita masing-masing, dan tanpa disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh mereka. Padahal contohnya pada gambar yang saya tampilkan bahwa siswa-siswa ini saya yakin bahwa di belakangnya memiliki memori saat di jenjang pendidikan sebelumnya, baik itu di tingkat TK atau PAUD, di tingkat SD ataupun di tingkat SMP. Karena saat ini saya mengajar di tingkat SMA, khususnya di kelas 12. Artinya, sebelum memasuki tingkatan di kelas 12, mereka memiliki memori-memori yang berbeda satu sama lainnya, baik itu memori yang berupa peristiwa positif ataupun memori yang berupa peristiwa yang negatif. Plus, itu juga belum kita ketahui minat dan bakatnya, sehingga kita harus menemukannya dan harus mencari formula agar pembelajaran yang kita berikan terhadap peserta didik itu berusaha yang terbaik bagi mereka masing-masing individu. Nah, penerapan ke depan, rencana yang akan saya lakukan agar peran saya sebagai guru penggerak dapat optimal adalah untuk nilai yang berpihak pada murid. Insya Allah yang akan saya lakukan adalah yang pertama, penelusuran minat dan bakat melalui angket. Juga bekerja sama dengan guru BK ataupun pihak eksternal dalam hal mengetahui minat dan bakat dari masing-masing peserta didik kita. Yang kedua adalah pembelajaran dilakukan secara berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakatnya dan kemampuan mereka masing-masing. Yang ketiga, program motivasi dan pendampingan. Jika apa yang diajar siswa kita misalnya memiliki minat dan bakat yang berbeda dengan yang kita ajar, yaitu kimia. Jika minat dan bakatnya itu bukan di bidang kimia, maka saya akan mengarahkan mereka untuk mengikuti ekstrakurikuler atau study club yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu bagaimana ketika mereka itu di kelas kita, di kelas saat belajar kimia? Maka minimal kita ajarkan dan motivasi mereka untuk melakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing. Minimal mereka harus memiliki adab yang baik ketika dalam pembelajaran, tetap menghormati gurunya, tetap menghormati pelajaran yang mereka sedang lakukan walaupun mungkin tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat adalah program pengayaan dalam study club dan persiapan OSN atau lomba yang diadakan oleh kampus ataupun sekolah lain. Yang kelima, itu berkaitan juga dengan program yang keempat. Jadi siswa-siswa kita yang memiliki potensi dan bakat di bidang kimia, maka kita arahkan mereka mengikuti perlombaan kimia, baik itu OSN ataupun lomba-lomba yang diadakan di kampus atau sekolah lain. Juga kita arahkan mereka sebagai tutor sebaya di jenjang mereka, yaitu di kelas 12, ataupun diarahkan sebagai asisten guru untuk mengkader junior-juniornya di kelas 10 ataupun di kelas 11.
Untuk nilai mandiri sebagai guru penggerak, maka insya Allah yang akan saya lakukan adalah yang pertama membaca buku dan media online. Karena buku atau media referensi lainnya adalah sumber ilmu yang tentunya akan kita butuhkan untuk disampaikan kepada peserta didik kita. Yang kedua, mengikuti program guru penggerak angkatan 8 dengan baik sampai selesai dan mendapatkan predikat yang sangat baik. Yang ketiga, mengikuti diklat yang diadakan oleh sekolah. Yang keempat, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh MGMP Kimia atau persatuan atau Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia atau PPSKI. Yang kelima, mengikuti program Didamba yang diadakan oleh P4TK IPA Kemdikbud dari seri yang mungkin belum saya ikuti. Yang keenam, mengikuti program peningkatan nilai mandiri lainnya. Untuk nilai reflektif, yang insya Allah akan saya lakukan, yang pertama adalah refleksi di akhir pembelajaran atau KBM bersama murid. Yang kedua, diskusi dan berbagi praktek baik dengan teman sejawat. Yang ketiga, mendengarkan cerita pengalaman dari murid, wali murid, ataupun pihak lainnya. Untuk nilai kolaboratif, insya Allah yang akan saya lakukan adalah yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat dalam mencapai visi misi sekolah. Dan insya Allah dalam waktu dekat, kami akan melakukan rapat kerja di awal tahun pembelajaran. Yang kedua, mengajak wali murid menjadi guru tamu. Yang ketiga, mengundang narasumber dari luar sekolah sesuai kebutuhan dan keahliannya. Dan untuk nilai inovatif, insya Allah yang akan saya lakukan adalah satu, penelusuran kebutuhan murid yang sesuai dengan visi sekolah. Yang kedua, aktif melakukan penelitian dari masalah yang menjadi tantangan sekolah. Yang ketiga, aktif menyampaikan ide dalam rapat. Yang keempat, amati, tiru, dan modifikasi atau ATM apa yang baik dari pengalaman orang atau sekolah lain. Yang kelima, menggunakan media dan alat peraga yang ada di sekitar kita yang insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah, itulah koneksi antar materi yang saya insya Allah lakukan. Semoga berhasil dan berkah tentunya ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.